Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Apa kabar semua? Baik, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen kalian semua. Sulaiman, Sakit, Bu. Suminten, Hadir, Bu. Sulaiha, Hadir, Bu. Mundir. Hari ini apakah sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Oh ya, sebelumnya yang berkacamata kumpul dengan yang berkacamata, sedangkan yang enggak ya. Ya, Bu. Oh iya, sekarang tahu nggak kita akan belajar tentang apa? Enggak, Bu. Nah, kita sekarang itu akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, tujuan kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu, yang pertama kita bisa menjelaskan konsep klasifikasi makhluk hidup, terus menjelaskan tujuan serta manfaat dari klasifikasi makhluk hidup, mengidentifikasi tingkat takson dalam klasifikasi, menjelaskan sistem tata nama makhluk hidup, serta yang terakhir kita akan membuat laporan hasil diskusi dari kita semua. Kalian tahu nggak manfaat dari kita mempelajari klasifikasi makhluk hidup ini? Belum, Bu. Nah, manfaatnya itu kita bisa mengelompokkan makhluk hidup dengan mudah. Contohnya seperti yang ibu tadi, yang berkacamata kumpul yang berkacamata, sedangkan yang enggak. Dan contoh lagi itu yang buah-buahan ataupun hewan begitu pula. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi ya. Nah, tujuannya itu kita agar mudah untuk mempelajari makhluk hidup dan juga kita dapat mendeskripsikan dari satu jenis makhluk hidup seperti makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya itu sistem klasifikasi makhluk hidup, di mana cabang ilmu biologi yang mengkaji pengelompokan makhluk hidup itu disebut dengan taksonomi. Nah, sistem klasifikasi makhluk hidup pertama kali dipelopori oleh Carolus Linnaeus pada abad ke-18. Pengelompokan berdasarkan persamaan ciri dan pemberian nama dengan sistem nama ganda. Nah, biasanya itu apabila klasifikasinya itu semakin bawah, itu ciri-cirinya maka semakin banyak, sedangkan perbedaannya itu semakin sedikit. Nah, sekarang Ibu punya video. Sekarang kalian perhatikan video tersebut ya. Ya, Bu. Tadi kan sudah dijelaskan di video tadi bahwa urutan takson itu yang pertama yaitu kingdom, yang berarti kerajaan atau tingkatan yang paling atas. Nah, pada kingdom ini terdapat 5 kingdom. Yang 2 kingdom dikenalkan oleh Aristoteles, yaitu kingdom plantae dan kingdom animalia, di mana kingdom plantae berarti tumbuhan, sedangkan animalia itu hewan. Yang 3 kingdom dikenalkan oleh Ernst Haeckel,
yaitu kingdom Monera, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Kingdom Monera itu yang berarti bakteri. Nah, selanjutnya yaitu yang 4 kingdom yang dikenalkan oleh Copeland, yang dimana 4 kingdom itu kingdom Monera yang berarti bakteri, yang kedua kingdom Fungi yang berarti jamur, yang ketiga kingdom Plantae yang berarti tumbuhan, dan yang keempat yaitu kingdom Animalia yang berarti hewan. Selanjutnya yang 5 kingdom. 5 kingdom ini dikenalkan oleh Robert Whittaker, yaitu 5 kingdomnya itu kingdom Monera, kingdom Fungi, kingdom Protista, kingdom Plantae, dan kingdom Animalia. Selanjutnya yaitu urutan takson yang kedua, filum atau divisi, dimana kalau filum itu karakteristik yang mirip dengan hewan, sedangkan yang divisi itu karakteristik yang mirip dengan tumbuhan. Selanjutnya yang ketiga, kelas, dimana kelas ini seringkali yang diakhiri dengan eae, contohnya yaitu Dicotyledonea. Yang keempat yaitu ordo atau bangsa, dimana ordo ini kumpulan dari famili. Selanjutnya yang kelima, famili atau suku. Yang keenam, genus atau marga, dan yang ketujuh itu spesies atau jenis. Contoh dari kingdom kucing termasuk pada kingdom Animalia. Nah, kucing kenapa dimasukkan dalam kategori karnivora? Karena kucing tersebut pemakan daging kan. Selanjutnya, coba sekarang kalian mengidentifikasi entah itu dari hewan atau tumbuhan pokok yang di sekitar kalian sendiri. Ya, Bu. Gimana, apa ada yang masih kebingungan? Tidak, Bu. Baik, dari kalian apa ada yang mau maju buat jelasin ke teman-teman lainnya? Ada, Bu. Ya udah, silakan. Baik, sekarang coba jelaskan urutan taksonnya ke teman-temannya. Baik, Bu. Yang pertama, kingdom Plantae. Yang kedua, filum Spermatophyta. Yang ketiga, klasis Dicotyledonea. Yang keempat, ordo Rosanales. Yang kelima, famili Rosaceae. Yang keenam, genus Rosa. Yang ketujuh, spesies Rosa sp. Nah, baik, dirasa cukup. Sekarang kita masuk ke materi aturan tata namanya ya. Ikut sistem tata nama makhluk hidup serta aturan penulisan nama ilmiah dan juga contohnya. Silakan kalian pelajari dulu ya. Kita ke materi sistem tata nama makhluk hidup, di mana sistem tata nama makhluk hidup itu penggunaan namanya dengan bahasa yang tidak dimengerti atau bahasa Latin. Untuk mempermudah berkomunikasi antar ilmu biologi mengenai jenis makhluk hidup diperlukan sistem tata nama. Nah, sistem tata nama ini terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama genus sebagai penunjuk, dan yang kedua itu spesies atau tata nama. Nah, sistem tata nama ganda itu memasukkan singkatan nama orang yang telah menemukan, mengidentifikasi suatu jenis makhluk hidup. Contohnya itu seperti pisang dengan nama Latin Musa paradisiaca L. Berikut contoh sistem tata nama ganda, yaitu saya ambil contoh pisang, di mana nama ilmiah dari pisang tersebut yaitu Musa paradisiaca L. Nah, di akhir ini kan ada huruf L, di mana huruf L ini merupakan nama orang yang telah mengidentifikasi sebuah spesies tersebut, maka dari itu ditaruh di sini, di akhir. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aturan penulisan nama ilmiah. Nama ilmiah itu terdapat aturan, tidak sembarangan ya. Jadi nama ilmiahnya itu yang pertama diawali dengan huruf besar, dan yang kedua
diawali dengan huruf kecil. Contohnya jagung. Jagung nama ilmiahnya Zea mais, di mana Zea ini berarti genus, sedangkan maisnya ini spesiesnya. Nah, kalau ditulis memakai tangan nama ilmiah ini, maka harus dikasih garis bawah seperti ini kalau ditulis dengan tangan. Nah, sedangkan kalau ditulis dengan laptop itu wajib dimiringkan gitu. Nah, materinya sudah selesai ya. Sekarang Ibu akan membagi kalian semua menjadi beberapa kelompok. Nah, setelah itu Ibu akan kasihkan lembar kerja peserta, di mana kalian akan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Setelah diskusi selesai, kalian akan mempresentasikannya di depan kelas. Gimana anak-anak, apa udah selesai semuanya? Sudah, Bu. Nah, baik. Sekarang satu kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya. Ya, Bu. Di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami. Dari ketiga gambar ini termasuk jenis klasifikasi alami. Selanjutnya, dasar pengelompokan animalia klasifikasinya sebagai berikutnya. Yang pertama, kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Aves, ordo Galliformes, famili Phasianida, genus. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk yang sudah presentasi. Dari presentasi kelompok tadi, Ibu rasa sudah banyak yang memahami tentang materi sekarang. Nah, manfaat dari pembelajaran hari ini itu, kita itu akan mengetahui bahwa setiap makhluk hidup itu perlu diklasifikasikan, yang tujuannya agar kita mudah untuk mempelajarinya hingga mengetahui akan kekerabatannya tersebut. Sebelum ditutup pembelajaran hari ini, apa dari kalian semua ada yang belum paham atau perlu ditanyakan? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Kalau begitu, Ibu punya kuis nih. Nah, kuisnya itu, siapakah pencetus sistem klasifikasinya? Corolus Linnaeus. Ya, betul. Nah, selanjutnya kuis kedua. Ada berapakah urutan takson? Ada 7, Bu. Nah, sebutkan. Yang pertama, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, sama spesies. Nah, tepuk tangan. Ya, itu merupakan kuis untuk hari ini. Selanjutnya, jadi ya, agar kita mengetahui lebih dalam lagi tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, nah dirasa sekarang udah cukup. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.